Pak Jarod. Papa mana? Pak Hendri sudah pulang. Kamu juga dari sini, Dewi? Betul. Saya dan Pak Jarod diberi amanat oleh Pak Seno untuk menunggu dan menemani Pak Hendri di sini. Menemani? Papa ke luar negeri ya? Sebaiknya Pak Hendri istirahat saja dulu. Pasti Bapak lelah sekali. Dewi benar. Pak Hendri kelihatan sangat letih. Mari Pak, saya bawa. Kasihan Bos Hendri. Kamu tidak usah mengkhawatirkan penyakitku. Kenapa abang tidak ke dokter? Aku tidak ingin Iwan tahu kalau aku sakit. Dia sudah cukup banyak menanggung beban. Kita tidak boleh lagi membuat dia bersedih. Tapi penyakit abang harus diobati. Aku tidak apa-apa. Besok juga aku sembuh. Aku cuma butuh istirahat. Tidak! Papa tidak mungkin mati. Kalian pasti bohong. Mereka nggak bohong, Bos. Bos Seno benar-benar sudah meninggal. Nggak lama Bos Hendri pergi, Bos Seno masuk rumah sakit. Papa sakit apa, Mang? Kayaknya Bos Seno terlalu memikirkan Bos Hendri. Tolong tinggalkan saya sendirian. Ibu. Masuk, Bu. Terima kasih. Saya cuma sebentar kok. Ada apa, Bu? Maaf, Dek. Ini kan sudah habis bulan. Saya butuh uang. Maksud Ibu uang sewa rumah ini ya? Betul. Maklum, suami saya kan pensiunan. Jadi, uang sewa rumah ini sangat berarti sekali bagi kami. Begini, Bu. Kebetulan tadi pagi suami saya baru aja ke Jakarta. Dia baru mau ambil uang. Mungkin pulangnya nanti malam. Oh, kalau begitu, besok pagi saja saya kesini lagi deh. Permisi ya, Dek. Iwan tahu kalau saya bukan anak Om Seno. Bi, Iwan pernah ke sini ya? Iya, Neng. Sebetulnya waktu nemuin Neng Nita di tempat tidur, Bibi teh sudah mau cerita. Tapi kan Neng Nita melarang Bibi ngomongin dan Iwan. Kapan Iwan ke sininya, Bi? Kira-kira 2 hari sebelum Bibi nemuin Neng Nita. Heran. Dari mana Iwan tahu soal Om Seno? Om Seno teh siapa, Neng? Itu, Bi. Om Seno temannya Papa. Kasihan dan Iwan, Neng. Katanya dia kepengen sekali ketemu Neng Nita. Dia khawatir kalau Neng Nita kenapa-napa. Dia nitip pesan pada Bibi bahwa dia ninggalin surat kamar Neng Nita. Saya sudah baca suratnya, Bi. Dan Iwan teh mau kesini lagi ya, Neng? Dia nggak bilang apa-apa soal itu, Bi. Dia cuma minta saya menghubunginya. Iwan memberikan nomor telepon Ko Acong kok di suratnya. Ko Acong? Siapa lagi tuh, Neng? Maaf, Bi. Saya lupa kalau Bibi banyak nggak tahu soal orang-orang yang ada di Jakarta. Mau kemana kamu? Saya harus pindah kamar.
Hei, ada apa ini? Saya kan sudah berjanji tidak akan mengganggu kamu sebelum kita menikah. Bukan soal itu, Mas. Henry tidak boleh melihat kita seperti ini. Ternyata kamu memang pintar. Tapi saya juga tidak mau sendirian tidur di sini. Ini kan kamarnya Seno. Ternyata Mas Jarod penakut ya. Ini nggak main-main, Dewi. Saya yang menyebabkan kematian Seno. Saya pikir Mas pembunuh berdarah dingin. Ya sudah, lagian kan kamar di rumah ini kan banyak. Kalau Mas tidur di sini, Henry akan menganggap Mas terlalu lancang. Kelihatannya kamu begitu tenang. Memangnya kenapa, Mas? Henry akan menjadi kendala. Rencana kita akan berantakan. Justru itu kita harus tenang menghadapinya. Kita harus bisa meyakinkan Henry kalau dialah penyebab kematian Pak Seno. Dan kita harus berhasil membuat dirinya frustasi. Kefrustasian akan membuat Henry menjadi apatis. Kalau orang sudah menjadi apatis, kehidupan sudah tidak ada artinya lagi. Hebat. Kamu benar-benar lebih pintar dari saya. Saya cuma mau cium kamu. Boleh? Kita harus segera keluar dari kamar ini. Sebaiknya Mas juga menyiapkan pakaian sebelum Henry tahu kalau kita ada di sini. Maaf, Bos. Makan malam sudah siap. Tawari saja Pak Jarod sama Dewi. Mereka sudah pada makan, Bos. Kalau begitu panggil Pak Jarod kemari. Baik, Bos. Pak Henry manggil saya. Pak Jarod pasti tahu persis soal kematian bapak saya. Betul, Pak. Sejak masuk rumah sakit sampai meninggal, saya dan Dewi yang mengurusnya. Kalau begitu bapak pasti tahu penyebabnya. Saya harap bapak mau menceritakannya pada saya, Pak. Tapi sebaiknya tidak sekarang, Pak. Pak Henry masih dalam keadaan berkabung. Tidak. Bapak harus menceritakan semuanya malam ini juga pada saya. Tanpa satu pun yang bapak sembunyikan. Bagus kalau Jarod sudah memainkan peran. Tapi ingat, kefrustasian Henry jangan lewat minuman. Prosesnya terlalu lama. Iya, saya tahu. Jarod harus menggiringnya. Kalian harus bisa membuat Henry kecanduan obat-obatan. Ya sudah. Oke. Bye. Udah siapa, Mas? Dewi. Jangan dong, Mas. Sebentar lagi kan saya harus kerja. Malam ini kamu libur. No booking. Kamu tidak keberatan kan? Gila kamu. Dari mana saya bisa mendapatkan obat-obatan macam begitu? Tapi jarang orang yang mati karena minuman, kecuali pecandu-pecandu yang sudah tahunan. Pokoknya Mas harus berusaha mendapatkan obat-obatan itu. Besok saya akan mencoba mencarinya. Untuk sementara, kita gunakan cara ini dulu. Setidaknya dengan minuman ini, saya akan menjadikan Henry lupa diri dan semakin merasa bersalah. Henry. Mas. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya mau ketemu Henry. 2 hari yang lalu Henry menyuruh saya membawa lagi mobil itu ke sini. Pak Ujang? Betul. Pasti Henry sudah cerita dengan saya. Iya, Pak. Tapi Mas Henry-nya belum pulang dari Jakarta. Belum pulang? Kapan pulangnya?
Mungkin hari ini, tapi nggak tahu pasti kapannya. Wah, repot dong. Kalau begitu begini aja. Mobil ini saya bawa lagi. Kalau Henry pulang, dia bisa ambil di rumah saya. Baik, Pak. Nanti saya sampaikan sama Mas Henry. Permisi, adik. Mari, Pak. Kok masih tiduran juga, Bang? Apa masih sakit? Tidak. Iwan sudah jalan? Sudah, Bang. Tadi waktu sarapan dia sempat menanyakan Abang. Terus, kamu bilang apa? Ya, saya terpaksa berbohong pada Iwan. Saya bilang kalau Abang sehat. Aku memang sehat. Kenapa, Bang? Tidak apa-apa. Cuma sedikit sakit. Abang boleh membohongi anak-anak. Tapi Abang tidak bisa membohongi saya. Penyakit Abang serius. Aku memang sakit, Karsi. Tapi tidak parah. Abang harus ke dokter. Jangan biarkan penyakitnya makin parah, Bang. Aku kan sudah bilang, jangan membuat anak-anak kita bersedih. Mereka sudah cukup sengsara. Tapi ini tidak boleh dibiarkan, Bang. Kita bisa pergi ke dokter sebelum Iwan pulang. Kita sudah tidak punya uang, Karsi. Untuk makan saja, Iwan yang menanggungnya. Justru kita bisa gunakan uang belanja yang diberikan Iwan. Iwan memberikan uang belanja untuk sebulan sama saya. Terus, kita mau makan pakai apa? Saya akan minta lagi sama Iwan. Gaji Iwan kan sekarang tidak sedikit, Bang. Aku tahu itu. Tapi, aku tidak ingin Iwan tahu kalau aku sedang sakit. Abang tidak usah khawatir. Saya tidak akan mengatakan kalau uang itu digunakan untuk ke dokter. Kita lihat dulu perkembangannya dalam 1-2 hari ini. Aku lapar, Karsi. Tolong ambilkan makanan. Aku makan di sini saja. Sukri! Sukri! Saya, Bos. Ambilkan minuman ini lagi. Nggak ada lagi, Bos. Yang saya bawa itu tadi minuman yang terakhir. Beli! Minuman kayak begini susah dicari, Bos. Ini semua kan bawaan Bos Seno waktu pulang dari luar negeri, Bos. Saya nggak mau tahu. Cari sampai dapat. Waduh, berat nih, Bos. Kemana saya harus cari minuman seperti itu? Wah, repot nih. Belum pulang juga. Memangnya Dek Mira nggak pegang duit? Saya pegang cuma untuk makan, Bu. Wah, kalau begini bisa repot. Mana saya lagi butuh sekali. Sabar deh, Bu. Saya yakin malam ini suami saya pasti pulang. Kalau tidak, gimana? Suami saya pasti datang kok, Bu. Saya juga tahu suami kamu pasti datang. Tapi kapan? Sebulan lagi? 2 bulan lagi? Atau tahun depan? Begini saja. Besok saya kesini lagi. Kalau suami kamu belum juga pulang, ya terpaksa kamu harus tinggalkan rumah ini. Maaf, saya bukan mau usir kamu dari tempat ini. Tapi keluarga saya benar-benar sedang butuh uang. Dan kebetulan sudah ada yang mau mengisi rumah ini. Permisi.
Tadinya saya malu untuk ketemu sama kamu, Wan. Sebab rasanya sekarang ini saya sedang dipermainkan oleh nasib. Kamu juga sudah tahu kan, kalau Om Seno bukan papa saya. Justru itu membuat hati saya lega. Orang tua saya tidak menyetujui hubungan kita. Kalau kamu ternyata anaknya Om Seno. Tapi apa Om Seno langsung yang bicara kalau kamu bukanlah anaknya? Apa? Om Jarot? Kalau dia, saya kurang yakinin. Bapak bilang Om Jarot orangnya licik. Saya takut kalau kamu benar-benar anaknya Om Seno. Sudah, Wan. Lupakan saja. Saya juga sudah tidak ingin mengingatnya lagi. Kapan kamu mau kesini lagi? Saya tahu kamu sibuk, Wan. Tapi masa kamu nggak punya waktu buat saya? Kamu jangan ngomong begitu dong, Nit. Saya kan sudah bilang sama kamu. Sekarang ini saya harus membantu keluarga dulu. Nita? Halo, halo? 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 Sampai kapan kamu mengurus keluarga, Wan? Kamu nggak pernah mikirin perasaan saya. Papa, saya sudah membunuh Papa. Sukri! Sukri! Aduh, Bos. Saya belum kelar menyusun pakaian ini. Saya nggak butuh pakaian. Mana minuman yang saya pesan tadi? Maaf, Bos. Hampir semua supermarket sudah saya datangi, Bos. Tapi tidak satu juga yang menjual minuman kayak begitu. Dasar goblok. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu harus dapatkan minuman yang seperti ini. Ada apa, Pak Henry? Anu, Tuan. Bos Henry kepingin minuman seperti itu lagi. Kebetulan Bapak datang. Pak Jarot pasti bisa mencarikan saya minuman seperti ini. Pak Henry mau minuman seperti itu lagi? Gampang. Nanti saya akan carikan. Pakaiannya gimana, Bos? Saya sudah bilang saya nggak butuh pakaian. Kamu tuli ya? Pak Jarot bisa bawa minuman itu sekarang juga? Bisa. Tapi saya mau mandi dulu. Saya tidak bisa tunggu lama-lama. Saya butuh sekarang juga. Maaf, Pak. Saya tidak tahan. Udara sangat panas sekali. Tapi untuk sementara, Bapak coba minum ini dulu. Apa itu? Saya rasa Bapak tahu obat yang lagi ngetren untuk menghilangkan stres. Saya nggak butuh obat penenang. Itu nggak akan membantu beban yang memimpin saya. Ini bukan pil tidur atau semacamnya. Justru ini lebih nikmat daripada minuman. Kalau masih ragu, Bapak coba saja satu dulu. Dewi, tolong ambilkan air untuk Pak Henry. Saya mandi dulu, Pak. Kamu lagi mikirin Nita, Wan? Ibu, Kamu sudah ketemu Nita? tapi tadi siang Nita nelfon ke bengkel. Kamu sempat ngobrol dengan dia, Wan? Apa katanya tentang Pak Seno? Masih belum jelas, Bu. Memang Nita sudah menerima pernyataan tentang dirinya bahwa dia bukan anak Om Seno. Tapi pernyataan itu bukan dari Om Seno langsung. Terus
Dari siapa, Wan? Om Jarot. Nita nggak percaya sama Jarot? Bukan Nita, tapi Iwan. Ibu kan tahu, Bapak tidak akan menyetujui hubungan Iwan dengan Nita. Kalau ternyata memang Nita anaknya Om Seno. Kamu tidak percaya sama Jarot karena omongan bapakmu. Iwan yakin apa yang dikatakan Bapak benar. Om Jarot itu licik. Kamu tidak boleh menuduh orang sembarangan, Wan. Dari mana kamu tahu kalau dia licik? Terakhir ketemu dia, Iwan melihat kelicikan di matanya. Kata-katanya pun cukup menyakitkan. Sama seperti waktu Bapak dihina oleh Om Seno. Terus tanggapan Nita sendiri bagaimana? Dia tidak peduli. Nita ingin Iwan bisa menemui dia di rumahnya. Tapi sayang Iwan tidak bisa. Nita marah, Bu. Kenapa kamu tidak bisa menemuinya? Kasihan kan dia? Iwan tidak bisa sering-sering ninggalin bengkel. Wan, kamu nggak kepengen menjalankan bengkelnya Nita lagi? Penghasilannya kan juga cukup lumayan. Kamu tetap bisa membantu keluarga. Sementara ini belum bisa. Iwan belum bisa jauh dari Bapak dan Ibu. Doni masih di Jogja. Mira, gak mungkin Iwan juga meninggalkan rumah ini. Siapa yang setel musik keras ini? Henry, dia mulai menikmati obat itu. Bagus. Sekarang kita tinggal menunggu waktu. Mas yakin ini akan berhasil? Maksud saya, apa obat itu bisa mematikan? Tentu. Kalau pemakaian obat itu overdosis. Apa mungkin Henry menggunakan obat itu melebihi dosis? Dia kan nggak tahu efek obat itu. Mula-mula, 1 butir memang cukup. Tapi lama-kelamaan, sebutir nggak bakal ada artinya. Dia pasti akan menambah dosisnya. 2 butir, 3 butir, dan seterusnya. Tapi kita harus hati-hati, Mas. Jangan sampai Sukri tahu kalau Mas yang memberikan obat itu. Itu pasti. Malam ini saya harus pulang ke rumah. Besok kita ketemu di kantor. Kalau malam ini Henry kenapa-napa, gimana, Mas? Suruh saja Sukri hubungi saya di rumah. Saya berangkat dulu ya. Kenapa Mas Henry belum juga pulang ya? Mungkin Saya tidak bisa menunggu lama-lama, Dek. Keluarga saya benar-benar sedang butuh uang. saya mohon, Bu, beri saya waktu. Sampai kapan? Saya minta waktu 1 minggu. Kalau suami saya belum juga pulang, Ibu boleh mengusir saya. Seminggu kelamaan. Yang mau menyewa rumah ini bisa keburu kabur. Begini saja. Saya beri kamu waktu 2 hari. Kalau suami kamu belum juga pulang, silahkan angkat kaki dari rumah ini. Kalau Mas Henry belum juga pulang, saya harus kemana? Mira nggak sendirian, Mas. Anak ini akan selalu menemani Mira. Neng
Nita jadi menghubungin Iwan? Jangan bicarakan soal Iwan lagi, Bi. Kenapa, Neng? Hidup Iwan hanya untuk keluarganya. Di mata Iwan, saya nggak ada artinya apa-apa. Tidak mungkin Neng Nita nggak ada artinya. Buat apa Den Iwan jauh-jauh datang dari Jakarta? Dia cuma kasihan melihat nasib saya. Tapi kan itu artinya Den Iwan punya perhatian khusus untuk Neng Nita. Saya nggak butuh dikasihani, Bi. Yang saya butuhkan adalah orang yang benar-benar menyayangi dan mencintai saya. Mama Neng Nita dulu pernah bilang sama Bibi, cinta yang didasari rasa kasihan nilainya teh akan lebih besar daripada cinta yang didasari rasa nafsu, Neng. Tapi Iwan tidak mencintai saya, Bi. Dia cuma kasihan. Nggak lebih dari itu. Awalnya memang begitu, Neng. Tapi lama-kelamaan, cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya. Ini yang telah dialami sama almarhumah mamanya Neng Nita. Mama pernah cerita tentang kehidupannya sama Bibi. Setiap kali Tuan kerja di bengkel, Nyonya selalu ngajakin Bibi ngobrol. Nyonya sering bercerita tentang masa lalunya. Apa Mama pernah cerita soal laki-laki yang dekat dengan Mama? Memang itu yang selalu diceritakan sama Bibi. Masa lalu Nyonya teh, Neng, menyedihkan. Menyedihkan bagaimana? Sebelum menikah, Nyonya teh mempunyai 2 pacar. Sebenarnya, Nyonya teh lebih menyukai laki-laki yang kedua daripada papanya Neng Nita. Tapi laki-laki itu teh bajingan, Neng. Dia suka dengan Nyonya karena nafsu. Sedangkan papanya Neng Nita suka dengan Nyonya teh dengan setulus hati. Terus Mama menikah dengan Papa? Ya, sebab menurut Nyonya, Tuan teh laki-laki yang penuh dengan kasih sayang. Biar pada awalnya Tuan hanya kasihan dengan Nyonya, tapi Nyonya merasakannya cinta Tuan begitu tumbuh dengan tulus. Kenapa Papa kasihan dengan Mama? Keluarga Nyonya teh keluarga miskin. Orang tua Nyonya kebelit utang. Tuanlah yang menolong melunasi hutang-hutangnya, Neng. Kenapa laki-laki yang satunya dibilang bajingan, Bi? Terus, dari mana Mama tahu kalau laki-laki itu mencintai Mama hanya karena nafsu? Kalau soal nafsu, Nyonya mah tidak pernah cerita, Neng. Itu kan rahasia mereka berdua. Terus soal bajingannya, Bi? Nyonya teh pernah memergoki laki-laki itu bersama wanita lain masuk ke hotel. Aku melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Ida memergoki mobilku memasuki sebuah penginapan. Ada apa, Neng? Nggak ada apa-apa. Bibi tahu nama laki-laki itu? Nyonya tidak pernah menyebutkan namanya. Nggak ada, Mas. Pergi kemana dia? Kri, Sobri. Ada apa, Bos? Kamu lihat Henry? Bos Henry pergi bawa mobil. Katanya mau menyusul istrinya. Kamu tahu pergi kemana dia? Tidak, Bos. Tapi dia minta dibungkuskan makanan. Katanya perjalanannya cukup jauh. Perginya kapan? Waduh, saya tidak melihat jam. Tapi yang jelas sudah sore, Bos. Ya sudah. Permisi. Buat apa kamu tanya kapan perginya dia? Enggak, Mas. Saya cuma memastikan saja. Kalau Henry jalan jam 5, sekarang dia masih dalam perjalanan. Dia akan tiba di sana sekitar jam 12-an malam. Berarti kita masih punya waktu, Mas. Waktu untuk apa? Perginya kemana kita nggak tahu. Lagian kalau kita tahu, mau ngapain? Iya ya. Halo? Oh, Dewi. Sorry, saya lagi tidur.
Ada kabar apa? Apa? Henry mau menemui Mira? Kenapa dibiarkan lolos? Ya sudah, biar nanti saya yang urus. Oke, oke. Dah. Mau kemana, Mas? Ada urusan penting. Sebaiknya malam ini kamu terima saja tawaran dari kamar 13. Tapi kecil, Mas. Ya, sekali-sekali ngelayarin kelas teri nggak apa-apa kan? Hitung-hitung amal. Mas ngawur. Yang beginian kok dibilang amal sih? Ya sudah, kalau kamu malas, selamat istirahat saja deh. Mungkin saya tidak pulang malam ini. Oke? Mas Henry pasti ditahan sama Om Seno. Kalau bapak kamu nggak pulang, kita mau kemana, sayang? Bapak kamu pulang, sayang. Tono. Kata orang dunia ini luas. Nyatanya, dunia ini sempit. Kalau tidak, mana mungkin kita ketemu? Dari mana kamu tahu saya di sini? Itu tidak penting. Bagaimana kabar kamu? Kita bicara di luar aja, Ton. Kenapa? Kamu takut dengan tetangga di sini? Orang-orang di sini lain dengan di Jakarta. Mereka ramah-ramah. Bukan sama tetangga. Saya bukan Mira yang dulu, Ton. Saya sudah menikah. Kamu takut sama Henry? Ngapain kamu mikirin dia? Dia nggak bakalan kesini. Kalaupun dia kesini, paling-paling mengurus perceraian kalian. Apa maksud kamu, Ton? Dia sekarang ada di Jakarta kan? Henry mungkin tidak bisa kesini lagi. Kamu tahu kan? Papanya amat benci dengan bapakmu. Mana mungkin dia mau memaafkan kalian? Seandainya Papa Henry nggak mau menerima saya, Henry pasti tetap kembali. Dia nggak akan membiarkan saya terlantar. Apalagi saya sedang mengandung anaknya. Saya tahu kamu sedang hamil. Dan saya juga tahu kenapa Henry ke Jakarta. Papanya tidak akan memberikan uang kalau untuk keperluan kamu. Dan Henry juga tidak akan ke sini tanpa uang. Nggak mungkin Henry setega itu. Mira, kapan sih kamu bisa pintar? Henry itu anak manja. Masa kamu tidak bisa merasakannya? Untuk pulang dan pergi kerja saja, dia tidak mampu berjalan dari rumah ini ke jalan umum. Henry malah merelakan uangnya untuk menyewa mobil. Kamu juga tahu soal itu, Ton? Saya tahu semuanya tentang kalian berdua. Kalau saja Henry bukanlah anak yang cengeng, dia tidak perlu datang ke Jakarta hanya untuk mengemis sama papanya. Seharusnya kamu tidak membiarkannya ke Jakarta. Saya udah berusaha. Tapi Henry yakin kalau papanya mau memaafkan kami. Apalagi kalau dia tahu saya sedang mengandung cucunya. Terus kamu juga yakin? Nggak tahu deh, Ton. Saya hanya bisa berharap. Sayang sekali harapan kamu tidak bakalan terwujud. Seno bukanlah orang yang sembarangan. Dia tidak akan peduli dengan keadaan kalian. Walaupun kamu dalam keadaan hamil, baginya menjaga harkat dan martabat adalah yang terpenting. Seno adalah tipe orang yang mementingkan dirinya sendiri.
Dari mana kamu tahu? Kamu belum pernah mengenalnya. Itu betul. Tapi saya bisa menilai sikapnya. Kalau dia sangat peduli pada Henry, nama kalian pasti sudah terpampang dalam koran-koran. Bahkan mungkin polisi sudah menemukan kalian. Itu sangat mudah dilakukan oleh orang yang berduit kayak Seno. Tapi nyatanya apa? Henry malah yang mendatangi dia. Saya nggak tahu mesti berbuat apa. Saya cuma ingin anak ini lahir dengan selamat. Kamu tidak perlu khawatir. Mungkin saya ditakdirkan khusus untuk menolong kamu. Kayaknya kita jodoh. Bajingan! Thank you.